Ken, apakah kamu keberatan jika kita mampir sebentar ke lesehan pecel lele Pak Kumis? Ujar Puput saat keduanya baru saja keluar dari restoran dan tengah berada di dalam mobilnya. Kamu masih lapar, Put? Bukankah kita baru saja makan? Ken bertanya, sedikit heran. Bagiku itu hanya camilan. Bahkan tak ada nasi sama sekali yang disajikan. Aku merasa belum makan jika belum menelan nasi. Puput menjelaskan dengan semangat. Walaupun kamu sudah memakan 7 menu makanan dan jatah kentang goreng milikku tadi, kau tetap menyebut belum makan. Ken melirik ke arah Puput sambil terus berusaha fokus menyetir. Jadi kamu tidak mau menemani aku ke lesehan pecel lele? Sahut Puput, merasa jengkel pada Ken yang terlalu banyak melontarkan pertanyaan untuknya. Puput memasang wajah cemberut, merasa sebal dengan sikap Ken yang tidak segera mengiyakan keinginannya. Bukan begitu, sayang, Ken berusaha menenangkan. Sayang, sayang, lagi. Puput benar-benar belum terbiasa mendengar kata, sayang, dari Ken. Rasanya, setiap kali Ken melontarkan satu diksi itu, membuatnya ingin terbang ke atas awan. Melayang-layang di sana dan tak ingin turun ke bumi. Tanpa sadar, Puput terlihat senyum-senyum sendiri sambil melirik ke arah Ken. Put, kamu baik-baik saja, kan? Ken tiba-tiba merasa aneh dengan Puput. Beberapa saat yang lalu wanitanya itu terlihat cemberut, tetapi dalam hitungan detik, mendadak justru terlihat senyum-senyum sendiri. Apakah rasa lapar membuatmu sedikit kurang waras, Put? Sambung Ken sekali lagi. Puput yang sedang merasa diterbangkan seketika seperti dihempas ke bumi mendengar pertanyaan Ken. Tega sekali kamu menyebutku gila. Puput kembali mengerucutkan bibirnya sambil membuang muka menghadap jendela. Hahaha. Maaf, sayang. Ken tertawa kecil. Sayang, lagi. Puput kembali tersipu malu, lalu menahan senyuman dengan menggigit bibir bawahnya untuk menyamarkan ekspresi berbunga-bunga akibat panggilan, sayang, dari Ken. Baiklah, kita akan menuju ke lesehan Pak Kumis. Ujar Ken, akhirnya mengabulkan permintaan Puput. Sampai di dekat lesehan pecel lele yang ingin dituju, terlihat antrean kendaraan yang juga ingin menuju ke tempat yang sama, sudah mengular, baik motor maupun mobil. Lesehan pecel lele itu memang selalu ramai, terutama saat malam hari. Put, kamu yakin akan tetap makan di sana? Lihatlah, parkiran kendaraannya saja sampai sejauh ini. Ken mencoba membuat Puput berpikir ulang untuk makan di tempat itu. Yakinlah, ini adalah satu-satunya pecel lele terenak di kota ini. Aku sudah sejak tadi membayangkan sambal terasi yang super pedas, meleleh sempurna di dalam mulutku, dengan perpaduan kriuknya daging ikan lele yang masih hangat. Puput berbicara layaknya seorang food traveler sedang mereview makanannya. Ken hanya bisa geleng-geleng kepala, dan mau tidak mau menuruti kemauan Puput untuk memarkirkan mobilnya ke tempat parkir yang sudah ditunjuk oleh tukang parkir. 1 porsi ikan lele dan 2 gelas teh hangat ya, Pak. Ucap Ken pada penjual pecel lele. Kamu tidak ikut makan, Ken? Seru Puput saat menyadari Ken memesan 1 porsi makanan hanya untuknya. Aku sudah kenyang, Put, jawab Ken santai. Pesan 2 porsi saja, kamu wajib mencicipi makanan super lezat di warung ini. Puput menawarkan bak sales pecel lele dari warung ini. Aku khawatir mubazir karena perutku tak mampu menampungnya, Ken ragu. Jika tidak habis, aku yang akan menghabiskannya. Ujar Puput sekali lagi, meyakinkan Ken untuk memesan 2 porsi makanan. Ken kembali patuh, menyetujui apa yang diinginkan oleh Puput. Beberapa saat setelah makanan mereka datang, Puput dengan lahap memakan makanannya. Hanya dalam hitungan menit, seluruh makanan di piring Puput sudah berpindah ke perutnya. Berbeda dengan Ken yang justru hanya mencubit 1-2 kali ikan lele tanpa nasi. Puput melirik pada Ken yang terlihat enggan untuk memakan makanannya. Kamu tidak suka dengan ikan lele? Tanya Puput. Suka.
Hanya saja sekarang perutku terlalu penuh untuk menghabiskan makanan sebanyak ini, jawab Ken. Baiklah, aku yang akan menghabiskannya. Puput menarik piring makanan milik Ken dan mulai menyantap makanan dengan penuh semangat, seolah perutnya tak pernah terisi makanan selama seharian. Ken kembali tersenyum geli sembari geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis yang dicintainya itu. Sepertinya lambungmu terbuat dari karet dan ususmu sepanjang jembatan Suramadu, ya, Put. Komentar Ken pada kemampuan makan Puput. Puput hanya mengerucutkan mulutnya, mencibik, tanpa membalas kalimat ejekan dari Ken. Mulutnya terlalu penuh untuk berbicara. Setelah selesai makan, keduanya kembali berjalan cukup jauh menuju ke parkiran mobil. Saat melewati sebuah warung kelontong, Puput mengajak Ken untuk singgah sebentar. Aku ingin membeli air mineral, ujar Puput yang segera bergerak mendekati warung. Baiklah. Ken memilih untuk menunggu di tepian trotoar. Dan kembali merasa terkejut, saat Puput datang dengan membawa kantung plastik berisi ciki-cikian. Astaga, Put. Kau masih ingin memakannya? Pekik Ken. Ini tidak mengenyangkan, Ken. Jawab Puput santai. Ken hanya berdecak. Kemana larinya semua makanan itu, Put? Badanmu bahkan tak terlihat gemuk sama sekali, meskipun selera makanmu sangat besar. Apa kau menyimpan banyak cacing di sana untuk kau beri makan? Komentar Ken sekali lagi sambil menunjuk perut Puput yang tetap terlihat langsing. Bukan cacing yang ada di dalam perutku, tapi naga. Sahut Puput, mencibik. Makanlah, jika kamu mau. Ujar Puput menawarkan snack yang dia beli. Ken kembali menggelengkan kepalanya, menolak tawaran Puput. Lagi pula, Ken tidak terbiasa mengonsumsi makanan yang mengandung banyak sekali micin seperti itu. Mendadak Puput duduk di tepian trotoar, lalu membuka satu snack miliknya. Put, kenapa memakannya di sini? Kau bisa memakannya di dalam mobil, ayo. Ajak Ken. Sebentar saja, Ken, aku ingin menikmati udara malam di sini dan memandangi kendaraan berlalu lalang. Mengingatkan aku saat dulu masih kecil, senang sekali duduk di tepian trotoar bersama teman-temanku hanya untuk memandangi kendaraan yang berlalu lalang. Tutur Puput sambil tersenyum, kembali membayangkan masa kecilnya. Dulu kamu anak jalanan? Tanya Ken polos. Bukan begitu. Kita hanya senang bermain dan melihat lampu-lampu jalanan. Dulu di desa kami, jarang ada lampu yang besar dan terang seperti itu. Puput menjelaskan. Tapi di belakangmu ada gat besar, Put. Apa kamu tidak merasa terganggu dengan baunya? Ken mengernyitkan dahinya sambil menutupi hidungnya. Tidak. Puput bersikukuh. Ken kembali menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mau tidak mau dia tetap berada di sana, menunggu Puput yang katanya sedang mengenang masa kecilnya. Ken, lihatlah, aku menemukan hadiah cincin dari snack ini. Seru Puput girang. Pakaikan untukku, Ken. Kamu kekanak-kanakan sekali, Put. Ken menggelengkan kepala. Biarin. Cepat pakaikan untukku. Puput memaksa. Meskipun terlihat menggelikan, Ken mengiyakan permintaan Puput. Puput pun bersorak setelah menerima cincin hadiah snack yang disematkan oleh Ken. Saking bersemangatnya dia, hingga cincin itu terlempar dan lolos begitu saja dari jari-jarinya, mengingat cincinnya memang kebesaran di jari Puput yang lentik. Sialnya, cincin mainan itu masuk ke dalam gat. Astaga! Cincinku yang sangat berharga masuk ke dalam sana. Pekik Puput. Puput segera berlari dan memindai gat yang cukup besar dengan aliran air yang keruh. Put, biarkan saja, itu hanya mainan. Ken mencoba menenangkan. Tidak. Itu adalah cincin pemberian darimu. Puput bersikeras. Bagaimana bisa kamu menyebutnya begitu? Bukankah kamu sendiri yang menemukannya dalam snack? Ken bingung. Puput masih tak bergeming, terus memindai setiap sudut gat, berharap bisa kembali menemukan benda kecil itu di dalam sana. Aku menemukannya.
Pekik Puput girang. Jangan masuk ke sana. Itu hanya sebuah mainan. Aku akan membelikanmu yang asli. Bujuk Ken. Puput menoleh ke arah Ken, mempertimbangkan untuk tidak mengambil cincin mainan itu, karena Ken berjanji akan membelikan yang asli untuknya. Namun, otak kecilnya tetap saja berpikir lain. Tapi itu adalah cincin pertama yang kau berikan padaku, Ken. Tetap saja itu sangat berharga untukku. Sahut Puput, tetap mempertahankan pendapatnya. Astaga. Ken hanya bisa meraup wajahnya melihat tingkah Puput yang benar-benar konyol dan keras kepala. Puput berjongkok dan menjulurkan tangannya ke dalam gat itu, berusaha untuk mengambil cincin mainan miliknya. Ken, pegangi tanganku kuat-kuat, agar aku tak terjatuh ke dalam sana. Pinta Puput sambil mengulurkan tangan yang satunya. Ken hanya bisa menurut, toh tak ada gunanya lagi membujuk Puput untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan. Aku akan mendapatkannya, Ken. Sedikit lagi. Ujar Puput, terus berusaha meraih benda kecil yang ada di dasar gat itu. Badan Puput ternyata cukup berat, ditambah Puput yang terus menarik diri ke dalam gat itu berusaha meraih benda kecil mainan, membuat Ken kewalahan, hingga tak kuasa menahan beban yang ada di tangannya. Biur. Keduanya masuk ke dalam gat kotor hanya karena cincin mainan. Astaga. Kau seharusnya memegangi tanganku dengan kuat, Ken. Seru Puput, menyalahkan Ken. Kamu yang seharusnya tak perlu mengambil cincin mainan itu. Balas Ken, tak mau disalahkan. Mas, Mbak. Lagi ngapain berendam malam-malam di gat? Tren pacaran terbaru, biar viral. Seorang tukang parkir menghampiri mereka. Bukannya menolong, terlihat tukang parkir itu malah mengolok-olok mereka. Terang saja, sejak tadi dia memperhatikan tingkah Ken dan Puput dari kejauhan, merasa geli juga aneh pada pasangan muda-mudi yang sibuk di tepian trotoar. Diamlah. Bantu kami keluar dari gat sialan ini. Hardik Puput. Dengan terkekeh, tukang parkir itu membantu Puput dan Ken keluar dari dalam gat itu. Menghasilkan bau yang sangat sedap di sekujur tubuh mereka, khas bau gat yang tak pernah dibersihkan sejak pertama kali dibuat. Ken melirik Puput yang terlihat kesal, ditambah lagi keduanya kini menjadi pusat perhatian. Begitu juga dengan Ken, kencan pertama yang seharusnya romantis justru berakhir dramatis. Semua karena tingkah konyol Puput yang sangat menyebalkan. Ken hanya bisa menghembuskan napas panjang. Sepertinya dia memang harus banyak bersabar menghadapi tingkah kekasih yang akan membuatnya banyak-banyak mengelus dada. Kita bisa pulang sekarang? Tanya Ken, terlihat lesu. Puput memandang Ken dengan rasa bersalah. Puput mulai menggakui dalam hatinya, jika semua ini terjadi memang karena ulahnya. Puput mengangguk pelan sambil menunduk. Ken hanya tersenyum, melihat kekasihnya tampak lesu karena merasa bersalah. Lalu meraih tangan Puput dan menggenggamnya erat-erat. Keduanya berjalan ke arah parkiran mobil milik mereka dengan tangan yang masih terus saling bertautan. Ken, maafkan aku. Ucap Puput, terlihat nelangsa. Sudahlah, kapan lagi kita bisa merasakan mandi air gat? Sahut Ken sambil terkekeh, mencoba menghilangkan rasa bersalah yang tengah dirasakan Puput. Tapi kita bau. Puput mengeluh. Ken tersenyum memandangi Puput yang terus menunduk. Tapi kamu tetap terlihat cantik, sayang. Puput mendongakkan wajahnya, tersenyum melihat Ken yang berbesar hati mau menerima kesalahan konyol yang baru saja dia perbuat. Apakah tidak apa-apa kita pulang dalam keadaan begini? Mobilmu akan bau. Tanya Puput, masih khawatir. Tidak apa-apa, aku akan mencucinya besok. Mari pulang. Ajak Ken pada Puput untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Heci, heci, heci. Ken berkali-kali bersin saat sudah sampai di apartemen mereka. Badannya terasa dingin sekali, karena baju yang dikenakannya basah ditambah tiupan AC yang menyala di mobilnya sepanjang perjalanan. Kamu baik-baik saja, Ken? Tanya Puput,
semakin merasa bersalah. Iya, hanya sedikit kedinginan, jawab Ken. Baiklah, kita harus bersegera sampai ke unit. Akan kubuatkan kamu coklat hangat untuk menghangatkan tubuhmu. Ajak Puput bersemangat, menggandeng Ken menuju ke lift. Aku akan mandi dulu, ujar Ken saat keduanya sudah sampai di unit milik Ken. Baiklah. Puput mengangguk. Kamu juga, ayo mandi bersama. Setelah itu kita hangatkan badan kita, ajak Ken. Kita mandi bersama dan menghangatkan badan. Otak Puput mendadak menjadi kotor persis seperti air gat yang menempel di tubuhnya. Iya, memangnya kamu betah dengan bau yang melekat di tubuhmu? Tanya Ken. Iya. Tapi apakah kita harus mandi bersama? Tanya Puput terbata-bata. Tentu saja. Agar sama-sama selesai. Ken menjelaskan. Puput kembali melongo. Dan dia mulai kehilangan kontrol matanya yang secara spontan melirik ke arah bagian bawah Ken. Berhenti berpikiran jorok. Maksudku, mandi bersama di tempat masing-masing. Setelahnya datang lagi kemari, kita akan bersama-sama menghangat diri dengan meminum coklat panas. Seru Ken sambil menjitak kepala Puput. Aduh. Puput hanya mengadu sambil memegangi kepala bekas jitakan Ken. Lalu tersenyum malu-malu melihat Ken yang kini sudah masuk ke dalam kamar mandinya. Apakah aku boleh mengintip sedikit? Goda Puput. Tidak. Pergilah. Seru Ken dari dalam kamar mandi. Puput hanya terkekeh lalu pergi dari unit Ken. Begitu juga dengan Ken, hanya bisa tergelak mengingat semua tingkah konyol kekasihnya hari ini. Puput benar-benar membuatnya jengkel hari ini, tapi juga sekaligus membuatnya merasa kasmaran dalam waktu yang bersamaan. Sial. Kenapa aku justru mencintai wanita konyol seperti dia? Ucap Ken sambil tersenyum-senyum di bawah guyuran shower.